Nah, tadi kita sempat singgung sedikit berkaitan dengan POJK begitu tentang penguatan ekosistem asuransi dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa ke depannya juga ada berkaitan dengan ekuitas begitu ya Pak yang sudah Ekuitas, ya. berlangsung kemudian juga nanti akan ditingkatkan lagi. Nah, Betul. ini seperti apa mungkin pandangan dari Anda Pak Hengki? Ya, ini kan sebenarnya ekuitas dibagi dua tahap ya. Yang tahap pertama di akhir tahun 2026 ini untuk perusahaan asuransi konvensional itu kan 250 miliar. Secara Ciputra Life sendiri kita sejak tahun lalu sudah memenuhi ya. Kita ekuitas kita per November 2025 sudah di atas 300 miliar. Jadi seharusnya tidak ada masalah buat kita. Bahkan pemegang saham kita selalu komit untuk melakukan penambahan modal sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, memang tahap keduanya berikutnya adalah 2028. Nah, beberapa memang diskusi dengan teman-teman memang antara tahap pertama dan tahap kedua ini kan terlalu dekat waktunya. Hanya 2 tahun saja dan kemudian lompatannya adalah dibagi menjadi 2, yaitu KPPE 1, 500 miliar untuk asuransi konvensional. KPPE 2-nya adalah 1 triliun. Nah, otomatis Cukup jauh begitu ya Pak? Lompatannya 100%. Cukup Nah, jauh. ini tentunya menjadi tantangan. Kita udah melakukan perhitungan seharusnya kita bisa memenuhi itu secara internal dari internal growth maupun jika diperlukan ada sokongan dari pemegang saham. Ya. Tetapi memang beberapa harus kita akuin ya tantangan saat ini kan memang tidak mudah. Buat teman-teman yang mungkin membutuhkan sokongan dana tambahan, kemudian harus mencari investor dalam kondisi seperti sekarang ini kan tantangannya tidak mudah. Atau merger begitu ya? Atau merger, ya. Merger tentunya pasti ada konsekuensi. Iya. Ya, pasti ada efisiensi dan pasti mungkin ada kemungkinan PHK. Nah, ini kan memang sesuatu yang mungkin harus kita pikirkan ulang. Oke. Ya, memang tentunya kita harapkan OJK juga bisa mengkaji ulang. Apakah mungkin ada perpanjangan waktu untuk yang pelaksanaan tahap kedua atau mungkin dipertimbangkan bahwa KPPE 1 dan KPPE 2-nya mungkin bukan 500 dan 1 triliun tetapi 250 dan 500 gitu. Nah, itu mungkin akan lebih realistis karena toh juga KPPE 1-nya kan 250 harus dikejar untuk tahun tahap pertamanya. Tahap pertamanya harus dikejar untuk tahun ini 250 juga. Iya. Belum lagi ada kedepannya juga ada resiko transfer polis dan lain sebagainya begitu ya Pak ya? Betul. Ya, memang kondisi saat ini nggak mudah. Ya, of course kita sebagai pelaku industri harus tetap optimis. Tetapi kenyataannya memang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan fokus kita memang saat ini bagaimana kita melaksanakan yang tahap pertama 250 miliar. Buat kita sih sudah kita bisa penuhi dengan baik. Buat teman-teman yang mungkin belum bisa memenuhi, fokus mereka adalah yang tahap pertama. Nah, tahap keduanya ini yang mungkin perlu dikaji ulang ya. Kita sih menghimbau OJK bisa melihat ulang, mengkaji ulang apakah ada semacam perpanjangan waktu atau mungkin justru KPPE 1, KPPE 2-nya syaratnya diturunkan mungkin. Oke. Baik Pak Hengki. Kemudian ada juga regulasi baru begitu ya, ini dari adalah berkaitan dengan polis asuransi yang akan LPS. dijamin oleh LPS begitu ya ke depannya. Kita masih melihat kapan aturan ini akan diberlakukan begitu, apakah 2028 atau mungkin bisa lebih cepat lagi 2027 begitu. Nah, tanggapannya seperti apa yang menjadi perhatian mungkin Pak? Saya rasa secara industri akan sangat positif. Kenapa positif? Karena ya memang sekarang ada kepastian ya buat misalnya jika terjadi sesuatu terhadap perusahaan asuransi. Karena asuransi ini kan kontrak jangka panjang. Ya kan, misalnya kita membeli produk untuk periode 20 tahun atau 30 tahun, kemudian untuk pensiun atau untuk apapun itu, tentunya kita butuh kepastian. Ya, pertama pasti kita dalam memilih perusahaan asuransi harus melihat apakah perusahaan asuransinya kredibel, terus kemudian kondisinya bagaimana, healthy atau enggak. Tetapi dalam perjalanan waktu kan dengan adanya LPS, otomatis orang akan menambah keyakinan orang. Ya, kalau ada apa-apa yang terjadi kan pasti akan dijamin oleh LPS. Tapi memang saat ini masih dalam tahap pembicaraan jaminannya, bentuk jaminannya seperti apa, produk-produk atau fitur-fitur apa aja, atau
perlindungan apa aja yang akan dijamin. Nah itu memang detailnya belum sampai situ. Oke, tapi kalau misalnya program ini dipercepat Pak menjadi 2027, kesiapan mungkin dari sisi pembayaran iuran, kemudian juga lain sebagainya seperti apa? Saya rasa sih kita siap sih. Secara industri kita juga siap. Kita melihat justru akan lebih baik ya kalau bisa dipercepat. Karena saat ini kan yang dengan beberapa hal yang terjadi kemarin kan otomatis akan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sendiri kan. Dengan adanya LPS, dengan adanya jaminan dari LPS, otomatis akan menambah trust masyarakat terhadap industri asuransi. Oke, baik. Artinya Anda menyambut baik begitu ya, Pak Sangat Hengki ya. Sangat baik, baik. Nah, balik lagi kita mungkin ke Outlook 2026 ya. Secara pertumbuhan bisnis, target dari Ciputra Life sendiri seperti apa sih Pak untuk tahun ini? Ya. Kita sebenarnya kita menyambut baik ya, kan pemerintah mencanangkan target 5,4%, bahkan Pak Purbaya menyatakan bahwa kalau bisa kejar lebih dari itu ya. Otomatis dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding tahun yang lalu, daya beli masyarakat otomatis akan lebih tinggi dan harapan kita akan meningkatkan juga bisnis dari di industri asuransi jiwa. Dari sisi internal sendiri kita sendiri menargetkan pertumbuhan double digit. Oke. Ya, untuk premi. Untuk pendapatan premi. Ya, untuk profit tentunya kita mengharapkan juga sama tumbuh double digit dari tahun sebelumnya. Oke. Untuk mungkin pertumbuhan investasi begitu Pak targetnya? Ya, pertumbuhan investasi sih kita ngelihat bahwa dengan suku bunga yang trennya menurun akan sangat positif terhadap harga bonds, akan sangat positif terhadap harga saham juga. Ya, sehingga pasti kita harapkan juga hasil investasi kita itu akan tumbuh double digit. Oke, profil resiko investasi tahun ini akan seperti apa Pak? Ya, kalau dari sisi alokasi investasi sendiri kita sampai saat ini memang 52% masih di government bond. Oke. Kemudian sekitar 27% itu ada di corporate bonds, dan di saham memang porsinya relatif masih kecil ya, less than 13% sih.